Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Regita Cahyani Putri dengan NIM 21020143550 absen 36. Pada video pembelajaran kali ini, saya dan juga teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai kepuasan kerja. Sebelum itu, izinkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dede Paramita dengan NIM 21020144289 dengan nomor absen 26. Nama saya Ida Putri Nadia Utami Chandra Dewi dengan NIM 21020144271 absen 12. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yogi Mahendra Putra, NIM 21020014448 absen 42. Adapun subpokok bahasan yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu definisi kepuasan kerja, indikator kepuasan kerja, dan upaya meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kepuasan kerja merupakan keadaan psikis yang menyenangkan dan dirasakan oleh pekerja dalam suatu lingkungan pekerjaan karena terpenuhinya semua kebutuhan yang memadai. Menurut Avandi 2018, kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya. Melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dari perusahaan. Dan selanjutnya yaitu menurut Hamali, kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terdapat pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja. Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan sesuai dengan kepuasan kerja, bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih dari aspek pekerjaan tersebut. Kepuasan kerja merupakan sikap positif tenaga kerja terhadap pekerjaannya yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya. Penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Berikut ini adalah 10 indikator dalam kepuasan kerja. Yang pertama, kesesuaian pekerjaan. Ketika karyawan mendapatkan pekerjaan atau tugas yang sesuai dengan bidang yang mereka minati, tentu akan membuat karyawan menjadi senang dan bersemangat dalam mengerjakannya. Jika perusahaan ingin meningkatkan kepuasan kerja karyawan, maka cobalah untuk memberikan tugas yang sesuai dengan mereka. Yang kedua yaitu menyukai pekerjaan. Ketika karyawan sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka, secara tidak langsung maka akan karyawan menyukai pekerjaannya tersebut. Terdapat dua hal yang membuat karyawan jadi menyukai pekerjaannya, yaitu karyawan suka dengan posisinya saat ini dan karyawan yang suka karena lingkungan kerjanya. Yang ketiga yaitu mencintai pekerjaan. Ketika karyawan sudah mencintai pekerjaannya, hal ini bukan hanya karena kesesuaian posisi atau senang akan lingkungan, tetapi karyawan akan berkomitmen untuk bertahan lama di perusahaan tersebut dan menganggapnya sebagai tempat tumbuh dan berkembang. Yang keempat yaitu budaya kerja. Budaya kerja yang baik mencakup interaksi, pendapat, kritik, dan apresiasi yang diterima dengan lingkungan yang baik. Lingkungan kerja yang positif yang dihasilkan dari budaya yang kerja adil, transparan, dan menyenangkan akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kelima yaitu disiplin kerja. Melalui disiplin kerja, karyawan dapat melakukan pekerjaannya secara teratur dan tepat waktu. Hal ini salah satu penerapan etos kerja yang baik. Karyawan yang disiplin dan bertanggung jawab menandakan adanya kepuasan kerja yang dimiliki. Selanjutnya yang keenam yaitu prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud dapat berbentuk adanya apresiasi dari perusahaan dengan promosi maupun naik jabatan. Prestasi kerja yang diraih oleh karyawan memacu adanya keinginan untuk terus berkembang. Yang ketujuh yaitu kepuasan akan pekerjaan. Dengan melalui kepuasan pekerjaan yang dilakukan, hal ini tentunya bersifat objektif dan hanya bisa dinilai oleh masing-masing individu. Ada beberapa aspek kepuasan dalam pekerjaan diukur melalui jenjang karir, pengembangan kemampuan, hasil pekerjaan yang dicapai, dan berbagai aspek evaluasi lainnya. Yang kedelapan yaitu gaji. Banyak karyawan yang memilih resign dari sebuah perusahaan karena gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja mereka yang dilakukan, sehingga karyawan yang lebih memilih mencari pekerjaan di perusahaan lain yang menawarkan gaji yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, jika perusahaan ingin meningkatkan kepuasan kerja karyawan, berikanlah gaji yang sesuai dengan jabatan dan beban kerja karyawan.
Yang kesembilan yaitu lingkungan kerja. Karyawan memilih untuk mencari perusahaan yang memiliki lingkungan kerja yang baik. Untuk itu menjaga lingkungan kerja sebaik mungkin sangat penting sehingga dapat mengurangi tingkat turnover karyawan. Lingkungan kerja yang baik juga akan memotivasi karyawan untuk tetap produktif dan memberikan hasil yang terbaik di perusahaannya. Yang ke-10 yaitu pemimpin. Pemimpin yang sangat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Apabila karakteristik yang didapat arogan dan galak, maka dapat dipastikan mayoritas karyawan tidak puas dengan kondisi kerja. Untuk itu sangat penting bagi pemimpin bersikap baik dan perhatian bagi para karyawan. Mengukur kepuasan kerja. Setiap pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja dan atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijaksanaan operasional, memenuhi standar-standar kinerja, menerima kondisi-kondisi kerja yang acap kali kurang ideal, dan lain-lainnya. Ini berarti bahwa penilaian seorang karyawan tentang seberapa ia merasa puas dan tidak puas dengan pekerjaan merupakan penyajian yang cukup rumit dari sejumlah elemen pekerjaan yang kelainan. Yang pertama ada seberapa puas individu dengan pekerjaan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan mengalami banyak sekali perubahan bergantung dari segi kepuasan kerja yang dibicarakan. Yang kedua ada apakah yang menyebabkan kepuasan kerja. Pada kenyataannya dari segi kepuasan kerja itu sendiri mengenai bayaran, kenaikan jabatan, pengawasan dan rekan kerja, yaitu mengenai menikmati kerja itu sendiri hampir selalu merupakan segi yang paling berkaitan erat dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi secara keseluruhan. Yang ketiga ada pengaruh karyawan yang tidak puas dan puas di tempat kerja. Tampilan menunjukkan 4 respon kerangka yang berbeda dari satu sama lain bersama dengan 2 dimensi konstruktif, destruktif, dan aktif pasif. Yang keempat ada kepuasan kerja dan kinerja pekerja. Pekerja yang bahagia cenderung lebih produktif meskipun sulit untuk mengatakan ke arah mana arah hubungan sebab akibat tersebut. Yang kelima ada kepuasan kerja dan OCB atau Organizational Citizen Behavior, yaitu karyawan yang puas tampaknya cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, memandu individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Yang keenam ada kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Suatu hubungan yang negatif yang konsisten antara kepuasan dan ketidakhadiran, tetapi korelasi tersebut berkisar antara sedang sampai lemah. Dan sementara adalah masuk akal bahwa karyawan yang tidak puas cenderung melalaikan pekerjaan mereka. Dan yang ketujuh ada kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Adanya sebuah pengait penting dari hubungan kepuasan perputaran karyawan adalah tingkat kinerja karyawan, khususnya tingkat kepuasan. Tidak begitu penting dalam memprediksikan perputaran karyawan untuk pekerja ulung. Dan yang terakhir ada yang namanya kepuasan kerja dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja memprediksikan banyak sekali perilaku khusus, termasuk upaya pembentukan serikat kerja, penyalahgunaan hakikat, dan pencurian di tempat kerja, serta pergaulan yang tidak pantas dan kelambanan. Selanjutnya yaitu ada upaya meningkatkan kepuasan karyawan. Menurut Greenberg dan juga Baron memberikan saran untuk mencegah ketidakpuasan dan juga meningkatkan kepuasan dengan cara sebagai berikut. Di antaranya yaitu membuat pekerjaan yang menyenangkan, orang dibayar dengan jujur yang artinya orang yang percaya atau bahwa sistem pengupahan atau penggajian itu tidak jujur cenderung tidak puas dengan pekerjaannya. Yang ketiga itu mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya. Dan yang keempat itu menghindari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang. Dan selain itu juga terdapat upaya lain yang dapat meningkatkan kepuasan kerja, diantaranya yaitu penempatan pada posisi yang tepat, yang artinya orang-orang yang berada pada posisi yang tepat dalam pekerjaan ataupun dalam suatu bisnis yang dijalankan akan sangat bersemangat untuk bekerja karena mereka merasa mampu untuk melakukan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan keahlian atau kecakapan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu berat ringannya pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Nah, berat ringannya pekerjaan sangat menentukan kepuasan kerja, yang artinya pekerjaan yang dirasa berat mungkin akan menjadi beban bagi pekerja atau karyawan. Namun kinerja setiap orang berbeda. Ada kalanya suatu pekerjaan itu dirasakan berat oleh seseorang, namun oleh orang lain dirasakan ringan. Dan yang ketiga itu ada suasana lingkungan pekerjaan, yang artinya suasana lingkungan yang hangat, nyaman, dan juga mendukung pekerjaan akan makin meningkat semangat mereka sebagai karyawan dan juga berujung pada kepuasan kerja. Yang keempat itu ada sarana dan juga prasarana yang menunjang, yang artinya pekerjaan yang dilakukan dengan sarana yang mencukupi untuk keberhasilan pelaksanaan
kerja akan semakin meningkat dan juga memuaskan para pekerja dibandingkan dengan bekerja tanpa didukung dengan sarana dan juga prasarana yang menunjang. Yang kelima itu ada sikap pimpinan. Nah, sikap pimpinan yang peduli dan juga partisipatif dan mau mendengar pendapat atau bawahannya akan makin meningkatkan partisipasi dari bawahan sehingga mereka makin semangat dan juga berdampak pada kepuasan kerja yang mereka lakukan. Dan yang keenam itu ada balas jasa yang layak dan juga adil. Yang artinya balas jasa yang dirasa itu kurang layak untuk pekerjaan tertentu atau keadilan yang dirasa kurang untuk pekerjaan yang dilakukan dibandingkan dengan balas jasa yang diperoleh oleh bagian atau pekerjaan lain sangat mungkin terjadi, dan hal ini akan berdampak pada kurang semangatnya karyawan untuk menunjang kinerja terbaiknya. Itulah penjelasan materi dari kepuasan kerja. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya dari perwakilan kelompok 8 memohon maaf. Sekian dari presentasi ini, saya tutup dengan Parama Santih. Om Santih 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 Om.